Iya, jadi eh, tadi yang saya luruskan itu ya, rasa bahasa kita ketika Yesus disebut Tuhan, berarti Yesus itu adalah Yotevave kan gitu. Ketika Yesus disebut Tuhan, maka dia adalah Sayyid. Sebagai Sayyid, sebagai Tuan, sebagai Mar, sebagai Kurios, dia adalah duta. Dia adalah utusan. Utusan siapa? Utusan Sang Maha Besar, utusan Sang Tuhan. Nah sekarang kalau Yesus ini kemudian diajarkan di kitab saudara sebagai Tuhan, berarti dia adalah pencipta langit dan bumi. Ini rasa bahasa kita loh yang kita gunakan. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Yesus disebut Tuhan di kitab saudara, berarti Yesus pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Bapa? Berapa pencipta langit dan bumi? Kan cuma satu. Berarti yang Bapa ini sajalah yang boleh disebut Tuhan. Sementara Yesus kagak. Dia hanya Tuhan. Berarti yang keliru di sini siapa? Kitab saudara. Dengan mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, menjadi pencipta langit dan bumi dan Kristus. Apa bisa diterima oleh logika sehat? Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan anak Maria menjadi pencipta langit dan bumi. Gimana cerita itu? Sejak kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Tidak bisa, berarti kaidah kitab saudara ini yang keliru. Yang menyebabkan kemudian iman saudara Kristen itu juga keliru. Atau settingannya memang sudah dari sononya, Yesus diimani sebagai pencipta langit dan bumi, masuk ke Indonesia juga diajarkan sebagai Tuhan. Ya, karena banyak orang bukan segelintir tapi hampir semua Kristen memang menuhankan anak Maria yang hanya Tuhan ini. Gitu loh Bang. Jadi di Kristen itu bohong kalau mereka menuhankan Yesus lalu mengatakan Tuhan itu cuma satu. Bohong. Orang-orang yang menuhankan anak Maria wajib hukumnya mengakui bahwa Tuhan mereka itu bukan satu. Ya minimal 3 Tuhannya. Tetapi karena Tuhan itu memang benar-benar satu, maka dipaksa Tritunggal Trinitas satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu apa? Itu akal-akalan. Padahal pada dasarnya mereka mengakui 2 eksistensi Tuhan yang tidak bisa menyatu satu sama lain. Apa itu? Ciptaan berupa manusia, yang satu Tuhan berupa pencipta. Nah itu yang perlu saya jelaskan supaya kita pahami dengan baik. Jadi ketika Yesus disebut Tuhan itu keliru. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cuma satu, yang di atas yang disebut Bapa, maka jangan pernah menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Cukup sebagai Tuhan, cukup sebagai duta atau utusan atau nabi atau rasul atau Mesias. Jangan yang lain. Demikian. Ya tadi tuh saya lupa tanggapi mengenai rasa. Bagus sekali itu Bang Suma. Ya itu relevan dan konteks, in konteks gitu. Betul itu. Jadi kalau rasa orang itu hanya sampai di situ, itu sangat berbahaya. Dan tidak boleh bahwa ada 2 Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Betul. Jadi itu mengenai rasa bahasa. Betul itu. Nah, jadi kalau mengerti mengenai apa yang ada di Alkitab ini, dia harus punya rasa yang kemudian lebih kaya dari hanya sekedar rasa itu. Makanya dia harus mengerti bahwa yang disebut pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa satu-satunya, yaitu dia yang mengutus Yesus. Mantap, tepuk tangan. Itu harus begitu. Ayatnya memang begitu. Jadi ini bukan narasi, tapi banyak sekali ayat. Makanya saudara kalau lihat di Yudas 1 ayat 4, itu juga bilang begitu. Satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak dan Yesus beda ya bro? Bro, bisa potong. Jadi Bapak dan Yesus beda ya? Itu benar-benar bukan pribadi yang sama. Mantap. Teruskan. Itu jelas itu. Ya, Yohanes 16 ayat 3, Allah mengaruniakan anaknya. Masa yang dikaruniakan terus juga dia yang mengaruniakan? Bagaimana caranya? Terus Yohanes 17 ayat 3 kan? Ada, bukan hanya itu saja, hampir seluruh Alkitab berkata begitu sebenarnya. Ya. Jadi
rasanya harus lebih kaya dari itu. Jadi betul Bang Suma, kalau rasanya sampai hanya Tuhan itu adalah yang diutus ini, udah selesai. Itu padahal Yesus bilang begini, hanya kepada Dia sajalah engkau harus menyembah. Mantap. Berbakti. Kan latreo, hanya kepada Dia, yaitu apa? Yahweh Elohim, Bapa di surga. Memang begitu. Dan di kitab Wahyu begitu juga. Dan anak domba, masih disebut loh namanya, anak domba itu akan menggembalakan umatnya. Mas Epan, kalau begini cara Anda, tunggu waktunya. Bodarni akan menghajar Anda. Oh, saya udah dengar Bu Nani. Ya itu, ya hidayahnya harus lebih kaya lagi. Lebih kaya lagi. Ya, saya sudah lama Ini jadi... kurang ya. Bisa satu pertanyaan, Bang Evan. Bisa satu pertanyaan Bang Evan. Mohon izin Gurunda. Boleh Bang? Ya, monggo. Iya, silakan, silakan. Baik, terima kasih. Nah, coba dijawab ini Bang. Jangan nangis gitu dong Bunda. Lanjut. Coba kita ke satu aja pertanyaan saya. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Anda siapa? Anda nggak masuk ya. Yesus ini juru selamat bagi orang-orang Israel. Anda orang Indonesia, nggak masuk bro. Pertanyaannya Silakan lanjut. Bunda, langsung bertanya aja. Mau bertanya kan? Ya Anda siapa? Yesus diperuntukkan untuk orang-orang Israel. Udah tadi. Allah telah membangkitkan Oke. juru selamat bagi orang Israel. Anda siapa? Silakan. Tadi udah dibahas tadi itu masalah Bani Israel dari awal tadi. Apa mau dijelaskan kembali Pak Ispan? Kayak ada komen Mas Epan kembali ke Bang Yoma. Karena tadi udah dibahas. Nah, silakan. Siapa nih? Iya tadi mau masuk tapi nggak ada waktu Bang. Lanjut aja. Oke. Bang Yoma, kayaknya Mas Epan ini udah ngerti rasa bahasa Indonesia Bang Yoma. Oke, terima kasih Iya, iya. Bang Suma. Baik. Izin. Terima kasih semuanya. Jadi ketika kemudian pencipta langit dan bumi itu hanya merujuk kepada satu hakikat, ya, yang itu yang Yesus sebut Bapa atau yang Yahudi sebut Yod-Heh-Vav-He atau yang umat Islam sebut Allah, maka Yesus di sini kedudukan tertingginya hanya sebagai hamba yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Bapa, intim kepada Yod-Heh-Vav-He. Jadi tidak bisa kemudian Yesus ini melanggar garis batas bahwa dia kemudian berubah menjadi Bapa itu sendiri. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Yesus tatarannya hanya sebagai manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan, menyampaikan firman, memperlihatkan mujizat, melakukan tanda-tanda, melakukan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Nah itu dia. Maka ketika kita mendudukkan bahwa Tuhan yang datang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti Yesus ini, sekali lagi saya katakan, level paling tinggi. Hanyalah utusan, hanyalah duta, orang yang selalu intim. Makanya Yesus disebut sebagai anak. Kenapa dia disebut sebagai anak Tuhan? Anak Bapa. Kenapa? Karena di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12, Tuhan memberikan didikan kepada hambanya. Hambanya ketika dia taat, selaksa anak yang taat kepada didikan ayah. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Sedangkan Yesus menurut Paulus di Galatia 4, nomor 4, makanan Yesus tunduk sebagai praktisi Taurat. Dan Yesus hidup di bawah dan takluk kepada hukum Taurat. Yohanes 4, nomor 34, pengakuan Yesus nih. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Berarti Yesus dalam hal ini adalah hamba yang dengan tekun
mendengarkan didikan daripada sang bapak atau sang ayah. Dengan demikian, dia adalah orang yang intim. Makanya, siapa yang melihat aku, sama melihat bapak. Siapa mendengarkan aku, sama mendengarkan bapak. Siapa menerima aku, sama menerima bapak. Siapa menolak aku, sama menolak bapak. Kenapa? Karena Yesus adalah hamba, Yesus adalah anak yang dengan setia kemudian tunduk dan patuh kepada didikan sang bapak. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kita tidak bisa bergeser di situ. Makanya umat Islam tidak akan pernah kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Sayyid, dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabiullah, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak bisa melampaui garis batas, nggak bisa. Level tertingginya, sekali lagi saya katakan, level tertingginya hanyalah Mesias. Demikian. Mau ngapain bahasa Indonesia? Ya. Silakan Pak Evan. Iya, thank you, Bang Suma. Itu benar-benar memang harus kita luruskan bahwa penyembahan itu harus hanya kepada Bapa, kan? Sangat jelas Yesus juga mengatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Pada saat dicoba, Yesus bilang hanya kepada Dia engkau harus menyembah, berbakti, tunduk latreo, membungkukkan diri. Menarik ya? Itu memang hanya kepada Dia. Jadi pemahamannya harus langsung pakai. Rasanya harus sekaya itu. Nah, kalau kemudian dia melihat, terus tadi komen sedikit yang Bunda bilang, Yohanes 17 sering juga Bunda pakai ya, Yohanes 17, bahwa Yesus bilang begini, Bapa, jadi dia bilang kepada Bapanya, aku mau, ya aku berdoa, aku minta, supaya di mana aku berada, Yohanes 17 ayat 24. Mereka ini juga berada supaya mereka melihat kemuliaanku. Itu kepada murid-murid, dia berdoa untuk murid-murid. Terus kemudian dan kepada mereka juga aku berdoa. Dan kepada mereka, oleh pemberitaan mereka, aku juga berdoa. Nah, makanya orang-orang yang di luar Yahudi, jangankan yang di luar Yahudi, Yahudi saja yang ditolak. Karena apa? Ya karena dia mengeraskan hati. Dia memakai Taurat menjadi dasarnya, kan? Itu lain topik ya. Tapi ya kenapa? Karena Yesus sendiri yang doa. Kepada pemberitaan mereka juga ini, ya, aku berdoa supaya mereka bersama-sama dengan aku. Nah, itu yang di 1 Yohanes 3 ayat 2. Supaya mereka dapat melihat aku. Melihat supaya dapat melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Gitu. Yaitu sebagai anak manusia. Ini banyak yang suruh saya di bawah. Mungkin dia nggak ngerti atau selama ini. Karena abang udah mengakui dia anak manusia gitu. Selama ini kan mereka kan dihabisin di sini karena morat marit itu pengertiannya. Nggak usah jadi kalau boleh nanya disimpulkan rasa Indonesia, jadi Yesus itu adalah bukan pencipta, tapi menurut Anda yang menciptakan itu adalah Bapa. Nah, kalau Yesus statusnya ini diciptakan ya bro, menurut Anda? Jadi yang menarik begini kan, sebelum dia lahir dari anak Maria, siapa dia? Tadi Bang Zuma udah bilang, dia adalah anak Allah, anak Bapa. Nah pertanyaannya, Kak, anak Bapa ini siapa ya? Nah yang menarik di situ ada satu ya, anak Allah, anak Bapa waktu sebelum diutus, itu pasti makhluk surgawi kan? Nah kemudian di Roma 8 ayat 3 dikatakan, Allah mengutus anaknya ke dalam daging. Berarti dia sebelumnya nggak ada daging. Nah, dia diutus ke dalam daging. Jadi anak manusia. Makanya waktu di dunia dia ngaku, engkau akan melihat anak manusia. Dan terus dia bilang gini, engkau akan melihat anak manusia akan dipermuliakan. Dia akan disalibkan katanya. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia sendiri yang ngomong itu loh ya. Gitu ya, di Injil-Injil gitu ya. Sebelum ke Bang Juma, jadi Yesus diciptakan ya? Yesus itu diperanakkan. Diperanakkan jadi diciptakan. Silakan Bang Juma. Yesus diperanakkan. Aku nggak mau samain itu. Hanya sebatas itu rasa saya. Iya.
Jadi kalau sudah diakui Yesus diperanakkan, berarti dia level ciptaan. Karena yang disebut Tuhan pencipta itu tidak diperanakkan. Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu diperanakkan, itu sama dengan Yesus itu diciptakan. Kenapa? Diperanakkan itu artinya adalah sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Itu anak atau benih. Atau di dalam bahasa Yunaninya spermatos. Sesuatu yang dipancarkan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Nah itu dia. Ya, jadi kalau diperanakkan berarti sesuatu yang dicipta. Berasal dari Adam, laki-laki pertama. Semua yang berasal dari Adam pasti ciptaan. Tidak akan pernah mungkin itu berubah menjadi pencipta. Kita sudah selesai, kita sudah ada pada ending itu. Nah sekarang kalau umat Islam mengatakan di dalam Al-Quranul dikatakan semisal penciptaan Isa adalah sama seperti Adam, kedua-duanya dicipta dari tanah, itu kita tidak bisa pungkiri. Karena kenapa? Embrio yang berkembang di dalam rahim seorang wanita bernama Maria, itu asupannya dari tanah, saripati tanah. Maka Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Bahwa kami menciptakan keduanya dari saripati tanah. Nah Adam dicipta demikian, begitu juga dengan Yesus. Nah kita melihat polanya kemudian. Kalau Yesus itu tadinya diperanakkan, berarti tadinya itu tidak ada, menjadi ada. Oh, kenapa bisa kayak begitu? Mari kita tarik dalilnya di dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti oknum ini sama seperti kita. Bang Suma datang bukan atas kehendak Bang Suma. Saudara Evan datang bukan atas kehendak Evan. Tapi Evan ada, Bang Suma ada, eksis lagi. Nah, itu artinya bahwa ada hakikat lebih tinggi yang maha berkehendak yang menginginkan Maria mengandung seorang manusia yang berasal daripada sperma Daud, benih Daud, keturunan Daud, yang mana dia dilahirkan kemudian tanpa ayah. Dan itu terjadi. Berarti Yesus ini adalah orang yang diperanakkan, manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti hakikatnya, mau bahasa berkelit seperti apapun yang kita ingin dudukkan untuk Yesus, tetap aja Yesus itu adalah sesuatu yang baru. Ibunya ngeden baru ada. Roh Kudus datang menyampaikan kehamilannya, baru dia berbentuk embrio, baru kemudian janin, baru kemudian bayi, dan seterusnya. Ini pola yang kemudian terdiri dari apa yang diuraikan Al-Quran dan apa yang tertuang di dalam kitab saudara. Makanya Yesus dikatakan adalah permulaan dari ciptaan. Nah itu artinya Yesus ini adalah permulaan dari segala yang dicipta, berarti dia ciptaan yang mula-mula. Apa itu? Firman. Kok bisa kayak gitu? Yes, karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Dia memberikan instruksi maka semuanya terjadi. Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulut tidak akan kembali sebelum apa yang diucapkannya itu terkabul, terjadi, tercipta. Dengan demikian bahwasanya Yesus itu diperanakkan sama dengan Yesus itu diciptakan. Demikian. Silakan Bro Evan. Tadinya ada, terus tadinya tidak ada, terus menjadi ada. Siapa yang mengadakan itu? Silakan. Kita harus fokus dengan saya pemegang skenario tunggal kan, semesta. Jadi kalau Allah sendiri dibilang aku akan mengaruniakan anak, terus dia akan mengutus, berarti anak ini sudah ada. Dan kemudian ketika anak ini lahir jadi anak manusia, dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti dia sudah ada sebelum dia lahir melalui Maria. Tapi kan diutus melalui daging. Jadi anak manusia. Apakah anak Allah ini makhluk roh? Bisa jadi. Seperti apa? Alkitab tidak membahasnya secara rinci. Dan tidak mempengaruhi keimanan saya untuk menjelaskan secara rinci gitu. Itu sih tanggapan saya. Jadi saya tidak mau menggali ke situ. Menurut Anda, siapa yang mengadakan Yesus sehingga dia ada? Pencipta satu-satunya itu. Masya Allah.
Udah dijelaskan banyak. Itu kita tidak boleh lari. Jadi gini loh, ada hal yang kita tidak tahu, tapi hal yang mutlak itu jangan pernah digoyang oleh satu apapun. Gitu. Silakan Bang Joma. Satu-satunya pencipta. Silakan Bang Joma. Yang mengadakan Yesus adalah pencipta satu-satunya itu Bang Joma. Lanjut. Ya, itu dia makanya kalau dikatakan ada sebelum ada, itu bukan jadi alasan kita kemudian untuk mengatakan Yesus itu adalah lebih daripada manusia. Dia mungkin dianggap sebagai malaikat karena dia ada. Kenapa? Di Al-Quran juga dikatakan di dalam surah Al-Ma'idah ya, Al-Ma'idah ayat 81. Bagaimana Tuhan di masa praeksistensi para nabi, ya, semua nabi itu kemudian sudah diceritakan oleh Tuhan akan adanya bahwa mereka ini diperjanjikan di masa praeksistensi. Bahkan kita sebagai manusia di dalam surah Al-A'raf ayat 172 ya. Di situ dikatakan bahwa semua keturunan Adam alaihissalam, artinya ini berbicara mengenai keberadaan kita sebagai cucu Adam, itu Tuhan sudah uraikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya sebelum kita dicipta, sebelum kita diberikan jasad, kita ini adalah suatu makhluk yang menjadi makhluk roh, di mana Tuhan sudah memberi kepada kita kemudian sumpah atau perjanjian. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita semua ditanyai oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Wa iz ahza rabbuka min bani adam min zuhurihim suriyantahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita dicipta menjadi manusia yang keluar dari rahim, kita sudah diambil sumpah oleh Tuhan. Apakah kalian ini mempersaksikan bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu kita menjawab apa pada masa pereksistensi? Betul. Qalu bala syahidna. Kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Makanya di dalam kitab saudara juga iramanya ada. Di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini sudah jelas ada. Nah, sekarang kalau dikatakan dalam Efesus 1 misalnya ya, di data nomor 4, nomor 5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu jelas. Al-Quran mengatakan itu. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah membentuk kemudian kita. Jadi kalau Yesus dikatakan ada sebelum Abraham ada, itu bukan kemudian bahasa yang membuat kita terkagum-kagum seperti teman-teman Kristen lainnya menganggap, oh ini pasti Tuhan. Kenapa? Karena ketika ditanya, kenapa Yesus mengetahui bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Banyak di antara teman Kristen yang menjawab, karena dia adalah Tuhan. Oke, kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Bingung jawabnya. Tadi dia menjawab, aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia Tuhan. Kalau begitu, kenapa dia tidak mengetahui kapan hari kiamat? Oh, karena dia bukan Tuhan. Kan aneh jadinya kan? Maka ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu bukan menandakan bahwa dia memiliki kedudukan yang lebih dari manusia. Tidak. Dia tetaplah manusia yang dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara penyampai firman, terkemuka di dunia. Dia adalah orang pilihan, dia adalah kekasih Allah, dia adalah hamba Allah, dia adalah orang yang soleh, yang cinta kepada Tuhannya, dan cinta juga kepada umatnya. Kira begitu Bang, silakan. Ya, silakan Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Lanjut Bang Evan. Silakan Bro Evan. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, ini kita udah selesaikan tadi. Bang Suma cuma bahas dari perspektifnya dia kan. Kalau saya mengatakan bahwa tidak ada data di dalam Alkitab yang menjelaskan praeksistensi Yesus sebelum jadi anak manusia gitu. Yang titik poinnya yang paling ini adalah Yohanes 3 ayat 16 kan.
Allah mengaruniakan anaknya. Jadi Allah sendiri kan yang mengaruniakan anaknya di situ saja. Jadi sebelumnya seperti apa? Yang saya tahu bahwa dia memang diutus ke dalam daging, ya oleh Roh Kudus. Itu kan di Kisah Para Rasul pasal 2 juga dibahas tadi oleh khotbah Petrus kan, ya, bahwa dia oleh Roh Kudus kan lahir dari Maria gitu. Jadi anak manusia. Nah, jadi saya nggak punya data untuk Alkitab tidak menjelaskan praeksistensi Yesus. Tapi saya tidak membawa topik tadi ya Bang Suma, bahwa kemudian dia itu karena dia bilang aku ada sebelum Abraham ada, kemudian dia itu adalah Yahweh, dia itu adalah pencipta. Enggak, kan? Itu jelas. Silakan Bang Juma. Oke, silakan Bang Handi. Serasa sampai di sini kita sepakat ya. Iya, udah nggak- Tidak ada lagi yang perlu Thank you. diperbincangkan ya. Makasih. Tidak ada lagi. Iya, Iya, makasih Bang Eva. Yesus hanya sebagai orang pilihan saja kepada kaum tertentu yang diutus oleh Tuhan. Silakan. Mungkin Bu Darni mau menanggapi pernyataan-pernyataan saudara Evan. Silakan. Iya, soalnya Ya, iya, Bang. udah pastilah. Udah pasti ku hajar dia. Buset. Pastilah ku hajar dia. Iya, Tapi sebelumnya teman-teman, selamat malam dulu untuk semua yang ada di room ini dan semua penonton yang ada di bawah. Dan saya mau tanya, yang hilang itu agamanya apa? Yang sudah lari itu agamanya apa? Kristen dia. Iya, Kristen ini kan Kristen dia, sekarang Bu banyak. Darni. Kristen apa dia? Sampai-sampai dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia lari itu? Kemana dia? Padahal mau Karena dia kuhajar dia ini. Alkitabiah, Bu Darni. Udah ya. Sekarang versi dari aku ya. Sekarang versi dari aku. Berapa menit Bang Handi, Bang Juma sama aku? Jangan 60. potong-potong dong. 60 hari 60 malam. si Roma ini ada aja. Oke ya, mulai dari hari ini. Nah, dari versi kami umat Advent dulu ya. Aku nggak mau yang lain-lain. Versi kami, siapakah Yesus ini? Nah, sejarah para nabi awalnya juga sudah menjanjikan kedatangan Yesus, yaitu tercatat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu sudah menubuatkan bahwasanya anak darah itu, nah saya baca ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Begitu juga dengan Matius 1 ayat 23. Malaikat Bapa, malaikat Elohim, malaikat Yahweh mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yang datangnya dari Roh Kudus. Itulah Kristus Tuhan. Nah, itu ya, namanya Yesus. Nah, jadi Nabi Yesaya ribuan tahun menjanjikan kedatangan Yesus dan sudah tercatat di dalam Yesaya juga kejadian tentang penyalipan, di Mazmur juga tentang penyalipan dan penderitaan Yesus. Nah, di dalam Matius sudah diberitakan oleh Roh Kudus juga bahwasanya Yesus akan datang. Itulah dia, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus itu tidak hanya manusia saja. Yesus tadi kalian bilang hanya untuk Bani Israel. Nanti terakhir aku bahas itu. Nah, Yesus itu kenapa kami katakan Tuhan? Karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Karena dialah yang akan mengampuni dosa manusia. Makanya sewaktu Yohanes menunggu kedatangan Yesus mau dibaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa umat Bani Israel atau Bani Yahudi. Tidak.
Tidak, tetapi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan juga tercatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, tidak apa-apa berkali-kali kita bahas, tetapi ini harus diulang-ulang. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, dan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam hidupmu. Dan dikatakan juga di dalam Mazmur, hanya Allah hakim yang adil. Nah, hanya Yesus tercatat hakim yang adil. Tidak ada Muhammad, tidak ada Musa, tidak ada Abraham, tidak ada Allah, tidak ada yang lain-lain para nabi. Tetapi hanya Tuhanku Yesus sebagai hakim yang adil tercatat di dalam kitab. Di dalam hadis juga dikatakan, tunggu dulu, belum lah. Isa Al-Masih akan turun ke tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Sesuai dengan Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apakah orang yang berkata seperti itu hanya manusia biasa? Apakah orang yang berkata seperti itu hanya nabi biasa? Satu lagi, Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Di situ dia sudah kelihatan penguasa. Itu versi saya. Jadi yang tadi itu Kristen botol, yang tadi itu, yang hilang itu Kristen botol. Ah, itu dia. Silakan, nanti lagi aku. Padahal masih banyak lagi mau aku bicarakan, tetapi nggak kalian kasih aku waktu. Tapi kan ini bukan gereja, Oke. benar nih. Iya, iya. Kalau nggak ngapain kalian kalian terima aku di ruangan ini kalau nggak bisa Sebelum bicara. lanjut, kita ucapkan selamat kepada Ibu Darni yang tidak merayakan Natal. Selamat Bu Darni tidak merayakan Natal ya. Merayakan Natal tetapi tidak tanggal 25 Desember. Baik. Kami Ya udah, merayakannya cukup, Paskah cukup. loh. Udah, kita Paskah. mengucapkan kok ini. Biar diterangkan. Kami merayakan Kenapa Paskah. diterangkan lagi? Paskah Kesel itu gua. Ada. ya. Tunggu Bang Andi. Kalau Paskah itu maksudnya kami itu memperingati kelahirannya, kematian dan penyelipan dan penderitaannya. Itulah yang makan roti loh dan minum anggur itu. Ah, itu dia. Ya, jangan bilang kami nggak merayakan Natal, cuman nggak tanggal 25 di hari yang di tanggal lain gitu loh. Boleh sedikit, Bu Darni. Silakan. Oke, silakan Bunda. Baik, kita coba ke Matius 19 ya Bu Darni ya. 19, Matius 19 ayat 28, 19:28 Matius. Ya. 19 Kata- ayat 28. Kata 19 Yesus ayat kepada 28. Terus Kata Bunda. Yesus, suaraku kecil kah? Ada, Besar ada. kok. Lanjut. Alhamdulillah. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, anak manusia ya, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu tugasnya menghakimi, jadi hakim untuk ke-12 suku Israel. Bu Darni suku apa? Itu aja ya. Nah, satu lagi. Coba kita ke ini ya, ke satu lagi ya, Bu Darni. Coba kita ke Galatia 2:16. Kamu tahu, Bu Darni, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Bu Darni sebagai orang Advent, kan taat dengan hukum Taurat, sabat segala macam. Nah, ini coba dijelaskan nih. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Melakukan Dua tadi yang saya tanggapi ya. ya, hukum Taurat. Oke, udah kucatat. Taurat. Galatia 2 ayat 16. Tetapi dipersatukan di dalam Yesus. Nah, itu dia. Ini salah. Ini kadang satu kesalahan kalian. Kalian tidak mengerti.
Kalian tidak mengerti isinya. Tidak seorang pun yang dibenarkan dalam melakukan hukum Taurat. Yes, tetapi harus dipersatukan di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus inilah sepaketlah hukum Taurat itu. Jadi orang yang sudah di dalam Yesus, barang tentu aku ini harus melakukannya. Kalau ada orang yang di dalam Yesus tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, itu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi harus sejalan dia, Bunda. Nah, tadi menghakimi ke-12 suku Israel. Saya juga termasuk suku Israel, tapi Israel rohani. Israel itu maksudnya yang menuruti perintah Allah. Anak-anak Allah yang menuruti perintah-perintahnya. Jadi Israel ini sudah menyebar ke seluruh dunia karena siapa yang mengakui bahwa dia adalah umat Allah, dia harus tunduk kepada 10 hukum. Dia harus tunduk kepada perintah-perintahnya. Jadi, kalau sudah tunduk kita kepada perintah-perintahnya, kita sudah termasuk umat Israel. Israel rohani, ya. Begitu dia. Oke. Izin ya Gurunda yang mau ini. Gurundaku, Ustadz. Halo? Aku lanjut dulu ya. Iya, lanjut. Ya. Silakan. Ya. Saya Oke. monitor Terima kasih. sambil Terima kasih. nikmati kopi campur Bang, Mas Aku. kopi. Lanjut tuh. Ya, ini Bu Darni hanya mengutip bagian atas ya, nggak menyelesaikan satu data nih, satu ayat ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Ingat ya kata-katanya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat kata sambungnya, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, coba kita ke Efesus lagi. Dengan matinya Kristus di tiang salib, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat. Coba Bu Darni ya, Bu Darni yang baik hati. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke, Bunda. Nah, Iya. ayat 15 Bunda, jangan satu-satu Bunda, ada juga di ayat 15, dengar ya Bunda. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, udah, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau sudah di dalam damai sejahtera dan sudah di dalam Yesus, sudah barang tentu melakukan semua perintah-perintahnya. Begitu Bunda. Dan juga di dalam Galatia 3 ayat 24, Paulus mengatakan, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Tuhan Yesus datang. Jadi nggak usah dikomen-komeni lagi hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini adalah cerminan kepada seluruh manusia agar kita senantiasa damai sejahtera di dalam hidup kita ini. Ya, begitu Bunda. Ini saya beri Double, dulu bro. double. Di mute dulu bro, atau di mute. Jadi kembali ke topik ya. Tadi kembali ke topik Bu Darni. Tadi Evan ini mengatakan Yesus itu diperanakkan, Yesus itu diciptakan, buktinya dia adalah makhluk hidup di muka bumi. Menurut dia semua makhluk hidup yang pernah bernapas di muka bumi ini diciptakan, termasuk Yesus karena dia diperanakkan. Tanggapan Bu Darni? Nggak gini, ya Yesus ini memang diperanakkan, dia adalah anak Allah. Kenapa dibilang dia anak Allah? Karena misi Elohim itu untuk penebusan, untuk penyelamatan manusia dari dosa. Makanya dikirimlah siapa? Anak Allah, anaknya yang tunggal. Dikirimlah firman-Nya, itulah Yesus turun ke bumi. Tidak Elohim itu yang turun ke bumi. Kalau Elohim itu menebus manusia, kalau Elohim Bukan itu pertanyaannya Bu menyelamatkan Darni. manusia, Bukan akan itu. hancur. Bu Darni, Iya. bukan itu. Iya. Apakah kalau diperanakkan itu termasuk diciptakan atau tidak? Itu dulu, bukan tujuannya. Saya ulang. Tidak Apakah diperanakkan, tidak diperanakkan. Yesus kan diperanakkan oleh Maria. Iya, itu diperanakkan oleh Maria hanya untuk sebagai
alat untuk mendatangkan juru selamat itu dipakailah Maria. Tentulah diperanakkan karena yang akan didatangi kan manusia. Jadi tentu dia harus silsilahnya seperti manusia juga. Jadi harus ada peraturannya, harus teratur. Yang didatangi manusia. Pertanyaannya Bu Darni sebelum ke Banjuma, apakah yang diperanakkan itu termasuk ciptaan? Ya, tergantung yang mana yang diperanakkannya. Yesus itu hadirkan dari Roh Kudus. Dia bukan diperanakkan dari hasil persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Tetapi dia datang dari sorga. Dia datang mewakili firman-Nya. Dia datang sebagai juru selamat. Tuhan dan juru selamat, bukan sebagai manusia biasa. Dia datang ke dunia ini, dia itu datang untuk misi, Oke, misi cukup. penyelamatan. Itu Ini dia. jawaban Bapak Gereja yang Anda kutip ini. Banjuma ada tanggapan di sini Banjuma? Bukan, Atau Ustaz? bukan. Ya, Banjuma jangan ngantuk dong ini. Banjuma, mampu ada Banjuma nih. Lama nggak kita dengar suaranya Banjuma. Pada kangen nih semua Banjuma. Banjuma silakan. Bangda. Ya, jadi kalau kalau misalnya Yesus itu dengan skala prioritas Bu Darni sebagai orang Kristen mendudukkan Yesus, maka semua tentang keadaan Yesus yang sesungguhnya itu gugur. Gugur dengan sendirinya dikarenakan ibu sudah menganggapnya sebagai Tuhan. Maka narasi apapun yang dibangun kemudian ada saja alasan untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau misalnya nih di tahun 2023 nih saya mengatakan bahwa Handi itu adalah Tuhan, Bu Darni pasti tidak percaya. Dan tidak mungkin Anda percaya itu. Harus ada buktinya dong. Harus ada dong buktinya Bang Handi. Sekarang ada? Oke, sekarang mana bukti ketuhanan Yesus? Ketuhanan Yesus buktinya, dia akan menghakimi manusia. Dia akan datang menghakimi manusia. Dan manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan. Ada ayatnya. Kata siapa? 1 Korintus ada ayatnya. Itu kata siapa? Jangan bilang kata siapa Bang Juma. Ini Alkitab ini adalah kitab suci umat Kristen. Jadi kalian jangan suka-suka kalian untuk mengobrak-abrik Alkitab kami ini. Jawab saja. Itu kata Paulus. Jawab aja kayak gitu. Ya, kata Rasul Yesus. Kata Rasul Isa Al-Masih. Nah, itu dia. Rasul Isa Al-Masih mengatakannya. Artinya ketuhanan Yesus itu yang ibu imani hari ini itu berdasarkan pengakuan orang. Pengakuan orang. Jangan bilang Paulus itu, jangan bilang hanya manusia biasa dia Bang Juma. Dia itu Rasul Isa Al-Masih. Dia itu Rasul, sudah ada tercatat itu. Di buku kalian pun sudah ada tercatat itu. Tapi kalian tak mengakui. Tapi kalian menyembunyikannya. Makanya nanti siapa yang menambahi dan mengurangi akan ditambahkan malapetaka kepada kalian. Nah itu. Itulah. Artinya gini. Ketuhanan Yesus itu didukung oleh pengajaran-pengajaran Paulus. Kan gitu. Maka kemudian sama seperti kemudian Bang Handi, saya menulis sebuah buku tentang ketuhanan Bang Handi. 500 tahun, 2000 tahun kemudian akan ada orang yang percaya tentang buku saya, kan gitu poinnya. Nah sekarang apakah Bang Handi pernah mengajarkan itu? Bahwa aku adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia dan seterusnya. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Serta-merta kemudian Bang Handi pun tidak akan pernah mengatakan itu. Tetapi ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Bang Handi yang akan menuliskan sebuah surat yang diberikan kepada orang-orang pemikir lemah yang tidak bisa membedakan antara sendok dengan garpu hanya karena tulisan-tulisan orang-orang yang tidak dikenal oleh Bang Handi sekalipun. Kenapa? Karena doktrin. Kok itu bisa terjadi? Yes, karena di sekeliling kita ada iblis yang ingin menyesatkan umat manusia. Dan itu poinnya. Nah sekarang apa bedanya kemudian? Apa bedanya kemudian ketika saya menuliskan itu? Orang-orang Indonesia tidak akan percaya dengan tulisan saya. Selayaknya orang Yahudi sudah 2000 tahun tidak percaya dengan tulisan Paulus. Tetapi ada orang di luar daripada orang Indonesia yang menerima catatan buku saya dan mengatakan ini adalah firman Tuhan. Apa bedanya itu? Nggak ada bedanya. Ini adalah upaya manusia untuk menuhankan dan menggantikan pencipta langit dan bumi itu menjadi bukan Tuhan. Tetapi ciptaan itulah yang menjadi Tuhan. Kalau Bu Darni sekarang dengan
kekehnya, dengan tegasnya mengatakan itu adalah firman Tuhan. Anda tidak punya hak. Begitu juga lah orang yang membaca buku saya kelak ditolak di Indonesia, ditertawakan di Indonesia, bahkan saya bisa mati kemudian mati dipancung oleh orang Indonesia. Tapi catatan-catatan saya kemudian dijadikan oleh iblis sebagai alat untuk menyesatkan miliaran manusia. Maka 2000 tahun kemudian buku-buku saya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa orang dan dikatakan ini adalah firman Tuhan kemudian. Dan Bang Handi bisa seketika menjadi rasul, Bang Handi bisa seketika menjadi Tuhan. Apa masalahnya? Toh Bang Handi manusia, toh Yesus manusia. Apa bedanya kemudian? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Menyembuhkan karena dia utusan Tuhan. Menghakimi karena dia utusan Tuhan. Mengobati karena dia utusan Tuhan. Membangkitkan orang mati karena dia utusan Tuhan. Apalagi? Dia utusan Tuhan. Lalu sebagai utusan Tuhan kemudian diembel-embeli dengan ucapan-ucapan orang-orang yang kemudian tidak memiliki legalitas yang jelas dari Yesus dalam pengajarannya kepada Bani Israel, lalu dijadikan itu sebagai patokan, sebagai sandaran untuk mempertuhankan Yesus itu sendiri. Kenapa tidak beralih kepada pengakuannya? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Atau kenapa kemudian tidak dijadikan sebagai dasar pijakan beriman apa yang Yesus katakan di dalam kitab Ibu sendiri, di mana dia mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan Yesus hanya ditinggikan sebagai anak manusia saja. Kenapa itu tidak dijadikan sebagai acuan dalam beriman? Kenapa harus acuannya itu adalah kepada oknum yang kemudian disebut sebagai serigala nyamar domba? Serigala nyamar domba artinya sekelompok orang-orang non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi. Sampai ada ungkapan Yahudi rohani, Israel rohani, dan seterusnya. Ini upaya untuk kemudian penggenapan daripada apa yang Yesus katakan kepada muridnya. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Apa itu? Non-Yahudi yang membawa-bawa diri sebagai Yahudi itu sendiri. Ya, silakan aja dengan iman Bu Darni, silakan. Itu tidak ada paksaan, tapi kita hanya berdiskusi di sini untuk kemudian mendudukkan perkara bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Silakan. Dan teman-temanku sekalian, banyak yang menuliskan ayat kedatangan Tuhan itu sendiri. Hanya Yesus yang datang, Allah nggak datang, Musa nggak datang, Muhammad nggak datang, Abraham nggak datang, dan para nabi tidak datang. Hanya dicatat di dalam Alkitab ini, hanya Tuhan sendiri yang datang. Itulah Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16, dicatat bahwasanya Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 juga mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan datang. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dicatat juga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga sewaktu di Bukit Zaitun. Para murid-muridnya beserta dengan Maria Magdalena melihat keberangkatan Yesus sewaktu di Bukit Zaitun, di Bukit Zaitun. Nah, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Siapa yang mau datang itu? Siapa? Lihatlah Bang Juma, ia datang dengan awan-awan, Bang Handi, dan setiap mata akan melihat dia. Siapa itu dia itu? Allah. Apa datang Allah? Apa datang Yahweh? Enggak, yang datang Tuhan Yesus. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Yang manusia itu mengatakan sewaktu dia datang, amin katanya. Bayangkan, mana ada ditulis di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran akan datang Allah, akan datang Musa, akan datang Muhammad, akan datang Tuhan sendiri akan datang. Tidak ada, hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Ada dalilnya. Wahyu 1 ayat 8 juga, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bayangkan itu, yang maha kuasa itu yang datang. Siapa?
Tuhan Yesus yang datang. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang. Anak manusia itu maksudnya Yesus. Dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap perbuatan orang. Oh, coba bayangkan. Masihkah aku getar mau menantikan Tuhan Yesusku? Masihkah aku mau mengikuti ajaran-ajaran yang lain selain ajaran Tuhan Yesusku ini? Dia yang akan datang. Tidak ada yang lain-lain yang datang. Coba. Wahyu 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Bayangkan itu. Supaya dia apabila ia menyatakan dirinya. Nggak ada dibilang apabila Allah atau Abraham atau para nabi menyatakan dirinya. Nggak ada. Supaya ia menyatakan dirinya. Siapa itu? Yesus. Kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ngapain aku malu? Aku sekarang menunggu kedatangan Yesusku. Kalau aku berpindah ke lain hati, eceknya, besok aku pindah ke tempat yang lain. Waktu datang Yesus, aku tidak lagi aku berbahagia. Pasti aku dicampakkan ke neraka begitu dia datang. Itu ada ayatnya. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah Diernik Simatupang sampai aku datang, kata Yesus. Nah, wahyu terakhir, Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, katanya. Dia tiba-tiba nanti datang. Jadi sebelum dia datang, biarlah aku didapatinya hidup di dalam kebenaran. Jangan menyembah mamon-mamon. Jangan menyembah setan-setan aku. Tetap aku menyembah siapa? Tuhan Yesusku. Gitu Bang Juma. Bang Handi, Bang Wan, silahkan. Iya, lanjut Abang lihat. Banyak lagi nih. Banyak lagi mencatat aku datang katanya. Ada lagi 8 lagi nih. Mau ku baca. Tapi banyak kali nanti. Bosan kalian dengarnya. Mana ada yang lain dicatat mau datang? Tidak ada. Hanya Yesus. Bu Darni, Kalian kemana adakah arahnya ayat ya? mengatakan kalian adakah Apa? ada ayat mengatakan mau datang Tuhan kalian? Coba tunjukkan sama aku. Adakah seperti ayatku ini tadi ada 20 ini ayat. Nanti ku baca 8 lagi. Satu Bang Juma. Iya. Hah? Adakah di Al-Quran mengatakan Tuhan itu akan datang? Coba mana? Tunjukkan ayatnya. Ya, saya sedikit dulu berarti sambil nunggu guru dah itu jaringannya. Ya, silakan Ustaz. Jangankan demikian ya, namun jangan salah paham juga ketika masalah datang, mendatangi, turun. Buat umat Islam itu tidak serumit yang Anda paksakan anak manusia dituhankan, Bu Darni. Karena di dalam Islam itu ketika ditanyakan faida salaka ibadi anni fa inni qorib. Ketika bertanya umatmu, hambaku tentang aku, maka jawab saja, aku ini sangat dekat. Tuhan itu sangat dekat terhadap manusia. Begitu dekatnya. Di dalam hadis juga diterangkan Allah itu turun di sepertiga malam mendengarkan doa hambanya. Nah itu jadi memahami kata itu maksudnya apa? Mendengarkan doa ratapan hambanya yang bermunajat kepadanya. Sebagaimana juga Yesus di sepertiga malam dia pernah berdoa kepada Tuhannya gitu. Begitu juga ketika di hari penghakiman Tuhan datang menghakimi manusia. Di situ juga dijelaskan, namun juga bukan berarti seperti datangnya presiden, datangnya Yesus turun ke muka bumi, bukan seperti itu. Jadi memahaminya itu jangan sampai salah, memposisikan Tuhan sebagaimana memposisikan manusia, yang di situ adalah Bu Darni kepada Yesus itu sendiri. Bahkan tadi sudah dikatakan Yesus, Bu Darni menjelaskan, memaparkan dengan segala keajaiban Yesus. Tapi Bu Darni juga lupa. Kan Yesus berkata, bagaimana Anda memahami ketika yang Anda katakan hebat? Toh Yesus bersaksi dengan ucapannya dia sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalaulah sudah itu kesaksian Yesus yang dia katakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apalagi yang mau kau paksakan dia itu menjadi Tuhan, Bu Darni? Kan itu poinnya. Bahkan coba Bu Darni pahami apa kata Yesus. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar.
Coba Budarni pahami, ketika Anda yakini kalau Yesus itu adalah Elohim, kalau Yesus adalah Tuhan, ketika tertulis di dalam Yohanes 5:31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Adakah Tuhan yang mengklaim dirinya bahwa jika dia bersaksi, kesaksiannya itu tidak benar? Padahal Tuhan Sang Pencipta itu adalah Al-Haq, yang maha benar. Bahkan di Tuhan itu justru Yesus ketika dia masalah kesaksian, dan cukup Bapa yang bersaksi tentang aku. Nah, makanya Yesus mengklaim dirinya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia berbuat tidak mengikuti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak yang mengutusnya. Cobalah di sini, ini kesaksian Yesus tentang diri Yesus. Jangan kau tidak percaya dengan ucapan Yesus itu sendiri. Yesus sudah menyampaikannya. Yesus sudah bersaksi tentang dirinya. Malah kau ambil kesaksian Yesus di luar dari ucapan Yesus. Itu kan tidak masuk. Bahkan masalah tadi sudah dikatakan bahwa dia itu menghakimi. Bukankah tertulis juga mengenai masalah mendakwa, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, kata Yesus, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Bahwa di sana itu adalah yang akan mendakwa kamu adalah Musa. Ada juga itu pengikut Nabi Musa yang akan mendakwa, menghakimi nanti di hadapan Tuhan, itu ya Nabi Musa. Nabi Musa mendakwa umatnya kepada pengikutnya, kepada umatnya. Begitu juga Yesus kepada pengikutnya. Come on Budarni, coba pahami ketika dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apakah layak Tuhan berkata demikian? Coba pahami Budarni. Nah, tadi belum ada ya, Ustadz Alip bilang bahwasanya Allah akan datang untuk menghakimi. Nah, ini lagi. Di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nah, kita harus menyaksikan kedatangannya. Sedangkan Nabi Yesaya aja ditulis di dalam Yesaya 25 ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permasyur-permasyur mereka menjadi tinangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapatkan malu. Berarti seluruh bumi ini menantikan kedatangan Tuhan kita itu. Kalau kami di dalam Alkitab dicatat kedatangan Yesus kami itu, maka aku bilang, aku menuntut kalian di mana ada ditulis di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu akan datang, yang dinanti-nantikan manusia itu akan datang. Yang mana ayat kalian gak ada? Kalau di Alkitab kami banyak mengatakan bahwasanya kedatangan Yesus akan datang, dan dia akan menjemput orang-orang yang percaya, dan dia akan menghakimi orang-orang yang melakukan dosa, dan manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Lengkap ada ayatnya, bukan hoax. Tetapi kalian dari tadi bicara, aku tanyakan mana ayatnya Allah itu akan datang di tengah-tengahmu, dan itulah yang dinanti-nantikan manusia. Mana? Gak ada. Udah Budarni. Udah. Sebentar, saya bukakan ayatnya. Di surah Al-Hajj ayat 7, di surah Al-Baqarah juga ada. Kalau masalah Allah itu yang menghidupkan, yang membangkitkan, itu banyak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur.
Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Allah membangkitkan seluruh manusia di dalam kubur. Di surah Al-Baqarah juga ada ayatnya di 210, seingatku di situ Allah akan datang, di situ akan menghakimi seluruh manusia pada hari penghakiman. Dan penghakiman hisab Allah itu sangat cepat. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayatnya. Dan di sini sudah jelas Allah itu Al-Hakim, yang maha menghakimi, Al-Ba'is, yang maha membangkitkan. Jadi tidak ada kepusingan di sini umat Islam untuk memahami kalau Sang Pencipta itu memang demikianlah menjelaskan tentang ciptaannya yang akan membangkitkan manusia, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan, yang menghisap manusia. Yang bahkan yang saya sebutkan ini adalah nama-nama dari nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Sudah begitu banyak ayatnya bertebaran di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada Yesus. Kalau Anda paksakan Yesus menjadi Tuhan, toh Yesus sendiri malah yang dibangkitkan. Yesus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Yang dibangkitkan tentu dia tidak memiliki kuasa. Karena yang maha kuasa itu yang membangkitkan. Kembali lagi kepada pertanyaan saya yang sederhana tadi, Bu Darni. Pertama, klaim Yesus bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya akan persingkat. Coba bagaimana Tuhan, Anda yang yakini sebagai Tuhan, lalu dia berkata bahwa jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Adakah Tuhan layak berkata demikian? Ingat Yohanes 5:31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Coba Anda jelaskan kalimat Yesus seperti itu. Oke, masih juga ku nanti-nantikan, nggak ada kedatangan Allah di dalam Al-Quran. Hanya aku akan menghidupkan, aku akan ini, aku akan ini. Bisa aja itu diambil dari ayat Alkitab. Karena ayat Alkitab duluan ada menceritakan penghakiman. Hanya di dalam Alkitab duluan. Karena 600 tahun baru ada Al-Quran. Nah, ini ada lagi ayat yang mengatakan kedatangan Yesus. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam tetap. Yesus Tuhan itu akan dijanjikan akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Masih juga diceritakan hari kedatangannya di ayat berapa ini? Di ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia memang bercahaya, dia tidak bisa kita lihat, tetapi kelak kita kan sudah kudus, maka kita akan bisa melihat dia. Nah, ayat 3-nya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itulah yang akan tahan nanti melihat kedatangan Tuhan itu. Jadi di sini tadi sudah saya baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Belum hari kedatangan Tuhan itu dijanjikan di dalam Alkitab kami. Itu jelas, itu baru namanya Tuhan yang benar. Jadi di kalian, di pihak teman-temanku sayangku, di mana tadi belum ada ku dengarkan Allahu kedatangan. Akbar. Kedatangan Nih. belum ada. Hanya gininya Bapak Iya, bilang tadi, penghakiman. Tapi nggak ada kedatangan. Itu. Tadi saya sudah sebutkan di surah Al-Baqarah 2:10 pun sudah saya bacakan. Saya sebutkan poinnya. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dulalim minal gomam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Dan yang mereka tiada yang mereka nanti-nantikan kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayatnya itu ada, Allah itu sebagai hakim yang menghakimi, yang memutuskan, waqudiyal amr, yang memutuskan segala perkara manusia.
Sudah saya sampaikan. Saya cuma minta Anda coba bagaimana yang Anda yakini sebagai Tuhan. Kalau tadi Anda katakan Tuhan membangkitkan dan lain sebagainya, menghakimi, iya. Tetapi kembali kepada Yesus. Yesus ketika dia berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apakah Anda mau punya Tuhan yang ketika Tuhan itu bersaksi, mengaku kalau kesaksian Tuhan itu tidak benar? Coba Bu Darni, pahamilah kalimat saya itu. Yohanes 5:31. Oke. Jadi itulah ya, karena banyak orang-orang mengatakan aku turun, biarlah aku turun. Nah, jadi itulah di kitab suci kami Kristen, bahwasanya kami akan menantikan kedatangan Tuhan kami, dan Dia akan memberikan suatu keselamatan bagi orang-orang mempercayai Dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi aku nggak banyak bicara. Itulah yang makanya saya tidak mau pindah ke lain hati, karena aku sekarang menunggu kedatangan Tuhanku itu. Hanya Dia yang menentukan aku selamat atau tidak. Jadi teman-temanku, gara-gara semua orang bilang aku turun, masuk juga di atas ini, di handphoneku turun katanya, maaf lah ya, aku turun lah. Berarti banyak yang nggak suka. Bu Darni. Diskusi. Enggak lah. Saya cuma perlu bukan menanggapi orang yang nyuruh turun Bu Darni, tetapi Enggak juga, tanggapi enggak enak juga. Gini. Bukan menanggapi orang yang berkata turun, tapi tanggapi pernyataan Yesus Yohanes 5:31. Itulah yang itu perlu aja ya, disampaikan. itu aja ku tanggapi ya, baru aku turun ya. Yohanes 5 ayat 31. Soalnya banyak itu turun. Bukan di sini, di sini juga ada. itu. Masuk ke HP ku pun di atas sini juga menyuruh aku turun, katanya, berarti nggak suka mereka aku sini. Yohanes 5 ayat 31. Tunggu ya. Jangan turun 5 ayat Bu Darni, manjat aja. Jangan turun, manjat aja. 31. Bu Darni, kalau Bu Darni turun sekarang terus aku ngejawab, Bu Darni nanti panas, pengen naik lagi. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ya kan? 5 ayat 31. Ada lagi masuk, ku baca itu. Tunggu, sabar. 30:31 itu. Tuh disuruh naik kan, jangan turun katanya. Naik tuh. 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Udah, itu aja. Iya. Tuhannya itu, Tuhanmu Bu Darni. Kita baca juga di ayat sebelumnya ya. Jangan Ya, baca lebih ayat itu bagus. aja. Makanya saya Mulai bilang dari 30 malah. kesaksian Yesus tentang dirinya, mulai dari 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Udah. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yes, benar sekali. Kan Yesus itu datangnya itu dari firman. Misi Elohim itu menyelamatkan manusia, tetapi diutuslah firman-Nya, diutuslah kalamnya, diutuslah rohnya. Itulah Yesus turun ke bumi. Nah, itulah yang menyelamatkan manusia ini, dan itulah yang menyelamatkan manusia ini dari apa? Dari dosa. Jadi kenapa Dia tidak dapat berbuat apa-apa? Ya jelas, karena kan Yesus itu kan diturunkan dari firman-Nya. Nah, semua itu atas kehendak siapa? Kehendak Elohim, keilahiannya. Yang diturunkan itu kan firman-Nya, gitu loh. Kenapa enggak Elohim itu? Bisa saja Elohim itu turun ke bumi, tetapi hancurlah bumi ini. Makanya karena kasihnya kepada manusia, sehingga Dia menurunkan firman-Nya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah diturunkan firman-Nya. Itulah Yesus turun ke bumi. Setelah selesai misinya, sudah selesai, maka Dia kembali lagi ke tahtanya. Itu dia. Kalian yang nggak mengerti-ngerti. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka Iya. kesaksianku itu tidak benar. Itu Tuhan atau bukan Tuhan yang berkata demikian? Dia kan berkata seperti itu kan sebagai manusia di bumi ini. Masa Bukan nggak ngerti? Tuhan, kan?
Bukan Tuhan. Dia itu sudah dikabarkan oleh malaikat akan Iya, lahir bukan seorang Tuhan, anak. ya. Itulah Tuhan dan Eh? juru selamat. Tetapi sebagai manusia juga dia ada di bumi ini. Nah. Kalau enggak dia sebagai manusia, tak mungkin dong dia Sebelum turun ke bumi ini. Kembali ke gurunda. Nah ini tiba-tiba gitu. posisi Tuhannya di-off-kan. Dari tadi kau bangga-bangga menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Tetapi ketika dia malah Sudah berkata jelas bangga, kesaksian yang tidak gitu. benar, malah dia kau katakan, oh ya itu sebagai manusianya, artinya Tuhannya Ya, kau off-kan. itulah Jadi di makanya sini- ada di sini Trinitas. bisa kita ketahui dan kita pahami, ternyata bukan Tuhan yang mengatur manusia, malah manusia mengatur Tuhan. Tuhannya di-off-kan ketika tidak sesuai dengan seleranya. Nah, kembali masalah penghakiman tadi tentang Yesus, ingat dengan ucapan Yesus yang dia katakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Intinya adalah pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya, itulah barometer kebenaran untuk menjadi hakim. Bukan Yesus sendiri yang memiliki otoritas. Inilah pernyataan Yesus. Makanya jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu menunjukkan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Begitu. Bang Alip, Lanjut. Bang Alip, Gurunda mungkin macam mana firman menghakimi? Firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Itu dia. Kayak mana firman? Coba kau Bang Alip pikirkan dulu firman menghakimi. Macam mana ya? Macam mana? Anda sedang menyangkal perkataan Yesus berarti. Dengerin. Tapi kalian yang nggak tahu firman yang telah menjadi manusia itulah bukan. hakimnya. Dengerin. Kalian menyesatkan. Dengerin Itu bunyinya. dia. Coba oke. Panik Bu Darni Budar. yang baca. Bu Darni yang baca Yohanes 12:48. Bu Darni yang baca. Silakan. Bukan firman itu, firman yang telah Bukan, menjadi baca. manusia itulah hakimnya. Saya baca, Bu Dan Darni nggak percaya. makanya Ya udah, Bu Darni ada baca. ayatnya. Yohanes 9 ayat 39. Aku kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Apalagi? Kurang jelas apa itu lagi? Itulah firman itu. Itulah Bu firman yang Darni, telah menjadi Bu manusia. Darni, Itulah Jangan Yesus. kau pelintir Itulah ucapan hakimnya. Yesus. Gitu. Sekali lagi saya katakan, Tuhanlah yang mengatur manusia, jangan manusia yang ngatur Tuhan. Jadinya begini. Ya udah pasti dong. Udah pasti, pasti. dong. Manusia Mohon Jadi maaf, ini Bu Darni. Oh, Bu Darni bisa minta tolong tentang baptis, Bu. Coba di ini tentang pembaptisan, karena kalau mengikut Yesus tanpa dibaptis akan mengalami kesulitan. iya, maksudnya itu dibaptis itu lahir kembali. Contoh aku kan Ya, selama ini jangan dialihkan, Bang. Jangan contoh kan dialihkan. aku selama ini belum pernah dibaptis. Sebentar. Belum aku percaya bahwasanya Yesus juru selamatku. Bagaimana caranya supaya aku menjadi murid Yesus? Aku harus memberi diriku dibaptis dan meninggalkan semua dosa-dosaku, dan aku lahir kembali dan menerima Yesuslah Tuhan dan juru selamatku. Itu maksudnya dibaptis.